Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan akhirnya ingat Rahel. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf. Sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Kawan sehati dalam Tuhan, setelah berjuang dengan segala upaya, dengan memberikan pembantunya ke suami, supaya mendapatkan seorang anak, menempatkan Yakub di posisi Allah yang harus memberikan dia anak, sampai makan buah dudaim, tak mampu membuka rahim Rahel, sehingga melahirkan anak. Tetapi setelah tepat waktunya, tentunya dalam perspektif Tuhan, Tuhan mengingat Rahel, Tuhan membuka kandungannya, sehingga Rahel mengandung, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Rahel lupa bahwa peristiwa yang sama pernah terjadi dalam kehidupan sejarah keluarganya. Tuhan pernah membuka kandungan Sarah yang mandul dan mati haid, hingga lahir Ishak, ayah Yakub. Dan ibu Ribka pun mengalami hal yang sama, kandungannya dibuka Tuhan, sehingga lahir anak kembar Esau dan Yakub. Di dalam kitab Perjanjian Baru kita juga mendapati kisah yang sama dengan ibu Elisabet istri Zakaria, diberi oleh anak di masa tuanya, yaitu Yohanes sebagai pendahulu Mesias. Kini Tuhan ingat Rahel, dan Rahel akhirnya menerima jamahan Tuhan, aibnya dihapuskan dengan kelahiran Yusuf. Yusuf nanti menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab lain, non-biblikal, artinya tidak di dalam Alkitab, dikisahkan Yusuf itu teramat sangat ganteng. Sampai-sampai wanita yang sedang mengupas sebuah buah, tak terasa kulitnya tergores oleh pisau itu karena begitu terpesonanya dengan pemandangan kegantengan Yusuf. Memang Yusuf teramat istimewa. Dia dikasih lebih oleh bapaknya. Dia diberkati dimanapun dia berada. Bahkan akhirnya melalui dia, keluarga besar Israel, bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, diberkati Tuhan lantaran Yusuf. Bisakah Anda membayangkan perasaan Rahel seandainya dia bisa membaca seluruh kisah Yusuf sampai di akhir? Pasti dia akan berkata, andikan saya tahu akhirnya demikian, saya akan sabar menanti waktu Tuhan, karena saya tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan pemberian Tuhan ternyata adalah pemberian yang terbaik. Kita memang berburu, berpacu dengan waktu. Tapi jangan gerusa-gerusu, nanti keliru. Sabar dan nantikan waktu Tuhan. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung kesiapan kita.
hikmat, kuasa, dan kedaulatan Tuhan. Teringat saya, mental Israel ketika dibebaskan dari Mesir. Mental budak menyelimuti dalam kehidupannya, padahal Tuhan ingin menjadikan mereka tuan. Tapi olehnya Israel diputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Di sana Tuhan mendidik, melatih, meremukkan dan membangun lagi. Sehingga Israel umatnya menjadi bejana yang siap untuk menerima berkat yang indah. Kawan sehati dalam Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti ingat Anda. Kalau Anda saat ini merasa sendiri, tidak ada yang menemani, mencoba berbagai cara, tapi manfaat dan guna belum ada. Coba sedikit sabar. Perhatikan arah Tuhan. Ikuti Tuhan. Mungkin Dia sedang mendidik kita, sedang melatih dan membentuk kita sampai kita siap dan layak mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saatnya pasti tiba dan yakinlah. Ketika saat itu tiba, kita akan puas. Jika Anda percaya Alkitab, maka renungkan dan wujudkan dalam perilaku Anda hari ke sehari. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih melalui kisah ini kami betul-betul mendapat kebenaran baru yang daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan ingat Rahel, dan Rahel diberkati dengan kelahiran Yusuf yang luar biasa. Kalau toh selama ini kami mungkin merasa sendiri, berjuang ke sana kemari, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang. Dan seperti tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya Tuhan membiarkan kami. Tapi hari ini kami tahu, Tuhan pasti ingat saya. Tuhan pasti ingat kami. Tuhan pasti saatnya yang tepat Tuhan memberkati kami seperti Tuhan memberkati Rahel dengan seorang anak Yusuf. Makasih Bapa di surga, berkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.